Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus. Jumat tanggal 1 Mei 2026 kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, Tuhan ingin membawa umatnya ke tanah perjanjian. Namun Tuhan membiarkan umatnya mengalami berbagai ujian dan kesulitan di padang gurun. Karena Tuhan mau mengubah karakter mereka, dimulai dari mental budak menjadi umat pilihan Allah. 40 tahun di padang gurun bukan sekedar perjalanan yang panjang. Itu hanya ruang pembentukan ilahi. Itu adalah tempat di mana Tuhan bekerja. Bukan di luar, tapi dalam hati manusia. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir itu hanya dalam waktu singkat. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir di dalam hati mereka, Tuhan butuh waktu 40 tahun. Cukup lama, saudara. Saudara, terkadang kita berkata, Tuhan, mengapa hidup saya lama berubah? Sebab Tuhan tidak bawa kita ke tujuan dengan terburu-buru, saudara. Tuhan serius untuk membentuk hati kita terlebih dahulu. Artinya padang gurun adalah tempat di mana kesombongan kita dihancurkan, ketergantungan kita harus fokus kepada Tuhan. Dan iman kita diuji agar kita semakin bertumbuh. Di padang gurun gak ada air, saudara, gak ada galon, gak ada makanan siap saji, gak ada kenyamanan. Tapi di sana Tuhan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga, bahwa hidup ini tidak terdiri atas jasmani saja. Karena jasmani maupun rohani tergantung pada hubungan seseorang dengan Allah dan ketaatan kita kepada firman-Nya. Hal ini Tuhan izinkan kesulitan sebagai suatu bentuk kedisiplinan seorang ayah kepada anaknya. Untuk melatih agar kita selalu bergantung padanya, bukan pada keadaan yang kita alami. Kadang Tuhan izinkan kita ada di padang gurun, keuangan menjadi mandek, hubungan tergoncang, pelayanan terasa kering. Sehingga kita berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa hidup. Di tengah kekuranganku, Tuhan tetap pelihara. Di tengah keterbatasanku, Tuhan tetap cukupkan. Mungkin tidak melimpah, saudara, tetapi cukup untuk bertahan dan terus berjalan. Saudara terkasih, Tuhan mau agar hati kita merespon padang gurun. Karena di padang gurun ada orang yang terus bersungut-sungut, mulai ragu-ragu dan tidak percaya kepada Allah. Seperti emas dimurnikan dalam api peleburan, demikian juga karakter kita dibentuk bukan dalam kenyamanan, tetapi dalam tekanan. Di mana doa kita belum dijawab, hidup terasa gersang, jalan terasa panjang. Namun satu hal, Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lalai, saudara. Tuhan sedang bekerja. Dan ketika waktunya tiba, Dia akan membawa saudara dan saya keluar dari padang gurun dan masuk dalam tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Oleh sebab itu, jangan bersungut-sungut dalam prosesmu dan jangan menyerah dalam padang gurunmu. Terpujilah Tuhan. Amin.